Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumur. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pagi hari ini adalah tidak terpaku masa lalu. Sebelum saya menyampaikan lebih lagi renungan firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi. Di sebuah tempat ada seorang anak muda yang dikenal sebagai pengusaha yang berhasil. 3-6 bulan sejak membuka usaha atau restorannya ini, sekalipun kecil tak pernah sepi pembeli. Namun karena terlalu terlena akan keberhasilannya, anak muda tersebut menjadi kurang waspada. Standar mutu makanan dan layanan tak lagi mendapat perhatian penuh. Juga tidak ada strategi baru yang dipikirkan supaya usahanya bisa tetap eksis. Alhasil, munculnya 2 pesaing yang membuka restoran yang sama. Tidak jauh dari tempatnya berjualan pun membuat pelanggannya beralih. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia usaha kita perlu memikirkan strategi bagaimana supaya usaha kita eksis. Demikian juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh lagi memikirkan masa-masa yang lalu. Kita harus terfokus ke depan. Dalam masa new normal yang sekarang kita hadapi, kita harus memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan. Ketika Allah melalui Nabi Yesaya memperingatkan agar bangsa Israel tidak mengingat hal-hal yang dahulu, terlebih dari zaman purbakala, mereka diingatkan akan fakta bahwa Allah yang mereka sembah dapat bekerja dengan cara-cara yang baru. Kalau Allah bisa bekerja dengan cara-cara yang baru zaman bangsa Israel, hal itu juga bisa berlaku dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Dalam hikmat dan kedaulatannya, Allah bahkan telah menyiapkan sesuatu yang baru, tetapi belum mereka sadari dan ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudari, percayalah, dalam keadaan apapun, Allah kita sanggup melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita dan juga pelayanan kita. Tujuan dari semuanya itu adalah untuk memberitakan kemasyhuran nama Tuhan kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam new normal ini, mari kita memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita, dan juga meminta penyertaan Tuhan supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sesuatu hal yang baru dalam kehidupan pelayanan kita, mendatangkan berkat dan untuk kemasyhuran nama Tuhan. Dalam hidup ini, kegagalan atau keberhasilan yang pernah kita alami tak dapat dijadikan menjadi patokan bahwa selamanya akan seperti itu. Kita berpikir
selama ini bahwa tidak akan pernah terjadi pandemi COVID-19 ini. Tetapi apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam new normal ini percayalah bahwa Allah sanggup melakukan perbuatan perkara-perkara besar yang baru dalam pelayanan kita. Disitulah perlunya kita memohon penyertaan, tuntunan dan hikmat Tuhan, sehingga campur tangannya dapat membawa kita berhasil dan memuliakan namanya. Dalam situasi new normal ini, mari kita minta perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga kita bisa melakukan strategi yang baru dalam pelayanan kita. Orang yang terpaku pada masa lalu takkan pernah menjadi lebih baik dalam hidupnya. Keadaan new normal ini, mari kita lakukan sesuatu hal yang baru, strategi yang baru dalam pelayanan kita. Jangan terpaku kepada masa-masa yang sudah lewat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.